Sobat Leo, minggu ini energimu benar-benar bersinar. Kejutan, rezeki, dan perubahan besar udah nunggu kamu di tikungan. Kalau selama ini ngerasa usaha udah banyak tapi hasilnya belum kelihatan, tenang aja. Karena minggu ini, semesta kayaknya siap turun tangan langsung buat kasih balasan yang pantas. Dan jujur ya, pas aku mulai connect sama energimu, aku ngerasa ada getaran yang kuat banget. Kayak ada pesan dari semesta yang nyelip, maksa banget buat disampaikan ke Leo. Pesannya tuh nggak biasa. Lebih kayak kode khusus dari alam buat kamu yang lagi nunggu arah atau jawaban. Ada vibe spesial yang bikin hati berdebar campur penasaran. Bisa jadi rezeki datang dari arah yang nggak disangka, ada seseorang yang tiba-tiba muncul lagi, atau mungkin ada cerita lama yang belum selesai dan siap diputar ulang, tapi dengan ending yang berbeda. Siapa orangnya? Apa maksud semua ini? Tenang, jawabannya bakal pelan-pelan kebuka di sesi baca kartunya nanti. Mulai dari inisial, zodiaknya, sampai ciri-ciri orangnya, semua akan mulai kelihatan satu persatu. Dengerin sampai habis, karena bisa jadi ini titik balik yang udah lama kamu tunggu-tunggu. Hai Sobat Leo, gimana kabarnya hari ini? Siap naik panggung lagi dan jadi spotlight minggu ini. Selamat datang di reading mingguan untuk tanggal 9 sampai 17 Juni 2025. Buat yang baru pertama kali mampir ke panggung singa ini, selamat datang ya. Kenalin, ini arena tempat kita ngintip bisikan semesta bareng-bareng. Dan buat Sobat Leo yang udah langganan nonton setiap minggunya, wah, kalian luar biasa. Makasih udah selalu balik lagi dan jadi bagian dari energi positif di sini. Ini adalah general reading, jadi nggak semua bagian harus cocok. Kalau ada yang langsung ngena ke hati, itu kemungkinan pesannya emang buat lo. Tapi kalau ada yang terasa asing atau nggak nyambung, santai aja. Anggap itu cuma kayak iklan lewat pas lagi nonton YouTube. Nggak usah dibaperin, lanjut aja. Kartunya udah aku buka, energinya langsung nyelekit, kayak bilang, ini penting nih, cepetan bacain buat Leo. Jadi yuk, duduk manis. Atau rebahan juga boleh, yang penting siap dengerin. Nah, dari getaran yang aku rasain ya, ini tuh vibes-nya kayak lagi nonton reality show edisi Leo spesial. Ada drama yang bikin geleng-geleng, ada momen manis yang bikin senyum-senyum sendiri, dan tentu aja, plot twist yang nggak ketebak. Semesta lagi ngasih spotlight ke kamu, jadi siap-siap, karena cerita minggu ini bakal rame banget. Oke, kita mulai dari kartu pertama yang muncul. Cheat Bendera. Dan nggak tanggung-tanggung, nongolnya dobel. Semesta kayak lagi pasang toa sambil bilang, Leo, belajar dong dari yang kemarin-kemarin. Masa harus jatuh di lubang yang sama sih? Udah tahu itu lubangnya isinya mantan. Ini bisa soal hubungan yang dulu sempat bikin hati cenat-cenut, atau soal karir yang beloknya kejauhan. Bahkan bisa juga hal sepele kayak masak mie instan, tapi airnya kebanyakan. Minggu ini waktunya refleksi. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat bilang, oh iya ya, gue udah sejauh ini, dan gue belajar banyak. Anggap aja mantan itu dosen kehidupan, walaupun kadang ngajarnya nyebelin banget. Nah, lanjut. Kartu kedua keluar, Go Item. Dan jujur, pas ini keluar, alisku langsung naik sebelah. Auranya gelap-gelap menggoda, misterius tapi bikin penasaran. Ini energi seseorang yang bakal muncul. Entah orang baru yang bikin jantung deg-degan, atau orang lama yang udah lama hilang, dan tiba-tiba nongol kayak iklan skincare pas lagi sedih. Digambarin kayak penjahat budiman,
tubuh kekar, ada sisi berbahaya. Tapi bukan berarti negatif ya. Bisa jadi berbahaya karena pesonanya nggak kira-kira. Bikin susah tidur, pikiran melayang kemana-mana. Tapi tetap waspada juga ya. Siapa tahu ada yang datang bawa senyuman manis, tapi niatnya jualan investasi bodong berkedok cinta. Kalau tiba-tiba ada yang bilang, sayang, yuk nabung dulu buat masa depan. Cek dulu rekeningnya. Lanjut ya. Kartu berikutnya muncul. Teh manis warna kuning cerah. Dan akhirnya ada kabar yang bisa bikin hati meleleh dikit. Setelah drama-drama tadi, ini tuh kayak dapet es teh manis di tengah panas matahari siang bolong. Deskripsinya, terwujudnya harapan, hasil yang bagus, mendapat keberuntungan. Kayaknya beberapa dari kalian akhirnya dapat notif penting nih. Mungkin, selamat pengajuan cuti Anda disetujui, atau gebetan yang dari zaman dinosaurus kalian incer, tiba-tiba ngechat duluan. Fix, minggu ini ada potensi senyum-senyum sendiri sambil pura-pura nggak ngarep. Tapi sabar, jangan buru-buru joget TikTok dulu, Besti. Di sebelahnya ada kartu merah menyala. Yo Lau Cian. Wih, ini kartu rezeki gede. Auranya tuh kayak dapet THR double. Nggak cuma uang, tapi juga validasi dari semesta. Keberuntungan rezeki besar, harapan terwujud sukses. Bayangin, kamu lagi main game, terus tiba-tiba dapet power up auto jago, langsung menang telak. Tapi ada detail menarik nih. Digambarkan sebagai perempuan cantik berkulit putih. Ini bisa berarti kamu sendiri lagi glow up, makin kinclong dan penuh pesona. Atau, bisa juga ini tanda akan muncul sosok baru. Dan awas ya, saingannya bisa bikin keder. Tapi hey, kamu kan Leo. Singa nggak bakal takut sama kucing garong yang cuman meong-meong di pojokan. Nah, terakhir, keluar Teh Putih dan Ji Bengkok. Ini dua kartu yang rada unik tapi penting banget. Teh Putih bilang, peluang, jalan yang terbuka. Jadi minggu ini kamu kayak dapat lampu hijau dari semesta. Banyak peluang datang. Pintu-pintu yang tadinya ketutup mulai ngintip kebuka. Tapi nih ya, barengannya muncul Ji Bengkok, yang artinya, jangan asal nyelonong. Soalnya kartu ini kayak bilang, yes, kamu bisa bantu banyak orang, tapi jangan jadi superhero yang lupa istirahat. Kadang, niat baik nolongin orang malah bikin kamu yang capek sendiri. Jadi, sebelum terjun bantuin temen curhat jam 2 pagi, pastiin energi kamu cukup. Oke? Nah, sekarang kita bahas si Ji Bengkok. Waduh, dari tadi kartunya naik turun kayak roller coaster ya. Tapi yang ini agak beda auranya. Sedikit dark romance vibes gitu. Deskripsinya, dendam, puncak kemarahan. Lalu ada gambaran. Perempuan yang suka marah-marah. Ini bisa relate banget buat beberapa dari kalian yang minggu ini lagi nahan emosi, atau malah ada orang di sekitar kalian yang kayak bom waktu tinggal nunggu meledak aja. Mungkinkah ini ada hubungannya sama si go item tadi, yang auranya misterius dan bikin penasaran tapi juga bisa bikin drama? Atau mungkin kamu sendiri yang lagi kesel, tapi pura-pura kalem sambil nyengir. Saranku, jangan dibawa emosi. Mendingan tarik napas, duduk manis, minum es teh manis, tambah es batu 3 biji biar adem. Dan ingat, Leo itu singa, bukan kucing galau. Jangan sampai gara-gara satu konflik kecil, kamu jadi kehilangan auramu yang bersinar terang. Nah, kalau ditarik kesimpulannya, minggu ini tuh rame banget. Ada tantangan, ada kejutan, ada rezeki, dan pastinya ada drama. Tapi ingat ya, semua ini hanyalah cermin energi yang muncul saat reading ini dilakukan.
kamu tetap sutradara utama dalam film kehidupanmu sendiri. Jadi, siapin mental, pasang senyum paling kece, dandan secantik atau sekeren mungkin, dan hadapi minggu ini kayak kamu bintang utama di drama Korea episode spesial. Dan tentu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekilas info buat teman-teman pecinta tarot, pernah nggak sih ngerasa, loh, kok ramalan tarot yang aku tonton isinya keren-keren, tapi kenyataannya biasa aja, bahkan nggak kejadian? Atau mulai mikir, sebenarnya tarot itu beneran bisa nebak masa depan nggak sih? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak juga yang punya pertanyaan dan rasa penasaran yang sama. Dan karena itulah, aku udah siapin satu video khusus yang ngebahas ini secara tuntas. Di situ, aku jelasin dengan santai dan simpel. Kenapa bacaan tarot kadang terasa ngawang? Kenapa ramalan bisa beda sama kenyataan? Dan yang paling penting, gimana cara yang bijak buat memahami pesan dari kartu-kartu tarot? Kalau kamu pengen dapet sudut pandang yang lebih jernih dan realistis soal tarot, langsung aja tonton videonya ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Siapa tahu, setelah nonton, pandanganmu soal tarot bisa berubah total. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Oke Sobat Leo, tadi kita udah bahas drama kehidupan secara umum, sekarang yuk pindah studio. Selamat datang di film baru berjudul Leo and the Quest for Cuan. Siapin cemilan, bantal, dan secangkir kopi, karena alur keuangan kamu minggu ini naik turun kayak roller coaster di pasar saham. Babak pertama dimulai dengan si kartu Jie Kaca. Nah, ini dia si umpan manis dari semesta. Kartu ini bawa energi kabar burung, alias informasi yang belum tentu jelas asal-usulnya. Mungkin ada temen yang tiba-tiba update story. Baru sebulan investasi, bisa beli HP baru dong. Atau broadcast grup WA keluarga. Peluang bisnis legit, modal 50.000 bisa jadi 5 juta. Awas, ini bisa jadi bisikan surga yang sebenarnya. Cuma pantulan fatamorgana di padang gurun cuan, dan tentunya semesta nggak tanggung-tanggung, langsung ngeluarin 2 penyesat kita. Cheat Setan dan Yo Kucing. Waduh, ini dia, the bad boys of investment. Si Cheat Setan, dialah si tukang kompor sejati. Datang-datang bisikin kamu. Yuk bisa yuk, masa gitu aja takut? Sultan tuh berani. Ambil risiko bro. Dia bikin ambisi kamu naik level, sampai ngebul dari kuping. Lalu muncul si Yo Kucing, si eksekutor yang senyumnya manis, tapi di baliknya tersembunyi niat manipulasi. Ini energi penipuan dan jebakan, gengs. Mungkin dia muncul sebagai brosur bisnis cetak biru yang kelihatan profesional, atau orang yang LinkedIn-nya kayak CEO unicorn. Tapi sayangnya, di balik tawaran cuan kilatnya, ada jebakan Batman nunggu di tikungan. Babak tragedi dimulai. Kalau kalian sempat tergoda dan akhirnya terjerumus ke perangkap cuan palsu, maka muncullah kartu Yo Perit, sang pembawa adegan slow motion di film-film epic. Kalian bisa bayangin, Leo berlutut di tengah hujan, kamera zoom in, lalu teriak, "Duitku!" Ini adalah momen kesadaran kalau saldo ATM ternyata cuma cukup buat beli cilok 5 tusuk. Kartu ini bawa energi kesusahan dan penderitaan finansial. Tapi, belum tamat. Karena setiap pahlawan yang jatuh pasti akan bangkit. Dan saat itu terjadi, muncullah dia, Lakto Apekong, sang mentor bijak. Bayangin Obi-Wan Kenobi versi dompet. Beliau nggak datang buat ngejudge, tapi datang sambil duduk di sebelah kalian, nepuk pundak dan bilang, "Sini, duduk dulu, tarik napas. Cerita deh, kenapa dompetmu nangis?
Ini adalah kartu pertolongan tulus dari seseorang yang benar-benar ngerti dan siap bantu. Dan sang mentor pun membawa kalian masuk ke babak. Muncullah kartu si pinggang, simbol dari proses. Ini bukan cuan instan kayak mie instan. Ini latihan berat tapi bikin kalian makin tangguh. Bayangin, lari pagi sambil nyusun ulang anggaran bulanan. Push up menahan godaan diskon 99 di keranjang belanja. Meditasi di depan aplikasi M-Banking sambil nahan air mata. Iya, ini nggak gampang. Tapi proses inilah yang bakal bentuk versi Leo yang lebih kuat, lebih bijak, dan pastinya lebih siap cuan. Kalau minggu ini keuanganmu kayak film action campur drama, ingat aja, kamu pemeran utamanya. Dan ending film ini masih bisa kamu pilih sendiri. Jangan lupa catat pelajaran, pegang prinsip, dan tetap semangat cari cuan yang sehat. Dan setelah melewati semua itu, inilah happy endingnya. Kartu yonyonya muncul. Ada kebahagiaan, sukacita, rasa lega. Ini bukan cuma dompet yang akhirnya sehat, tapi juga mental yang lebih kuat dan hati yang lebih tenang. Kalian bisa check out keranjang oranye tanpa harus deg-degan lihat saldo dulu. Ini adalah bentuk kebahagiaan sejati. Jadi, apa moral dari film Leo and the Quest for Cuan minggu ini? Keberuntungan sejati itu bukan soal nemu duit di jalan, tapi saat kalian menemukan kebijaksanaan. Ternyata, pahlawan keuangan yang kalian cari-cari itu, ya diri kalian sendiri. Versi kalian yang sekarang, yang udah lebih bijak, lebih tenang, dan gak gampang kebakar ambisi buta. Keren banget Leo, tetap jadi singa yang elegan, bukan singa yang gampang dikibulin janji manis. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita lanjut lagi petualangannya. Siapa tahu, ada cuan lain yang nunggu di tikungan. Baik Sobat Leo, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, cinta-cintaan. Buat yang lagi jomblo, yang udah punya pasangan, bahkan yang cintanya harus LDR kayak sinetron kejar tayang, minggu ini bakal banyak kejutan. Dari kartu-kartu yang keluar, energinya cukup kuat dan penuh dinamika. Ada rasa cinta yang dalam, tapi juga keraguan. Ada peluang baru, tapi juga bayangan masa lalu. Nah, sekarang kita kulik satu persatu ya. The Devil, ketertarikan yang kuat, tapi ada perang batin. Ini bicara soal ikatan yang intens. Bisa jadi kamu lagi terhubung dengan seseorang yang bikin kamu susah lepas. Dia bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri, tapi di sisi lain juga bikin kamu capek hati. Ini hubungan yang adiktif, kayak magnet. Makin dijauhin, makin kepikiran. Tapi, hati-hati ya. The Devil juga bisa menunjukkan pola hubungan yang nggak sehat. Entah kamu terlalu bergantung, atau dia yang manipulatif. Buat yang single, bisa jadi kamu lagi ketarik sama seseorang yang misterius banget, tapi belum jelas tujuannya. Nah, jangan buru-buru jatuh, perhatiin dulu niatnya. Selanjutnya ada Knight of Cups. Ini sosok yang muncul membawa perasaan. Bisa dia adalah seseorang yang udah lama kamu kenal, atau orang baru yang mulai menunjukkan ketertarikan. Energinya tuh romantis banget. Bisa jadi dia ngajak ngobrol lebih dalam, ngajak ketemu, atau sekadar nunjukin perhatian kecil kayak, udah makan belum? Tapi inget, Knight of Cups juga dikenal sebagai si penggombal manis. Niatnya bisa tulus, tapi kadang juga hanya sementara. Jadi, baca gerak-geriknya baik-baik ya. Lanjut ke Two of Pentacles. Ini kartu tentang kebingungan.
Kamu mungkin lagi mikir, aku pilih dia, atau tetap sendiri, atau hubungan ini lanjut atau cukup sampai sini. Bisa juga kamu lagi juggling antara urusan cinta dan hal lain. Seperti kerjaan, keluarga, atau masalah pribadi. Hati kamu pengen fokus ke cinta, tapi realita belum tentu mendukung. Jadi minggu ini, kamu perlu banget melatih keseimbangan. Jangan biarkan satu sisi hidupmu mengorbankan yang lain. Tapi yang bikin hangat di hati, muncul juga Two of Cups. Ini kartu tentang soul connection. Koneksi dua hati yang seimbang dan saling menerima. Artinya, meski kamu atau dia lagi galau, ada potensi hubungan yang sangat kuat dan harmonis. Ini bisa jadi seseorang yang hadir sebagai sahabat, tapi diam-diam menyimpan rasa, atau mantan yang ternyata belum sepenuhnya pergi dari hati kamu. Buat yang udah punya pasangan, kartu ini nunjukin bahwa masih ada harapan memperbaiki hubungan dan menemukan kembali keintiman yang sempat hilang. Kartu berikutnya adalah King of Swords. Ini menggambarkan karakter seseorang yang sangat logis, dewasa, dan terkadang terkesan dingin. Tapi justru dia punya kedalaman perasaan yang nggak semua orang tahu. Dia bukan tipe yang suka mengumbar perasaan. Tapi kalau dia udah ngomong serius, itu artinya dia udah mikir matang. Bisa jadi kamu terhubung dengan orang ini. Dia mungkin nggak banyak ngomong aku sayang kamu, tapi lewat tindakan kecil dia nunjukin kepedulian. Atau bisa juga kamu yang harus mengambil sikap tegas minggu ini. Mungkin waktunya kamu stop jadi terlalu yes man di hubungan ini, dan mulai ngomong jujur soal apa yang kamu butuhkan. Nah, Eight of Wands ini energi yang cepat banget. Minggu ini kamu bisa dapat kabar mendadak. Chat dari dia yang udah lama nggak muncul, ajakan ketemu, bahkan bisa aja ada pergerakan cinta yang nggak kamu duga. Kalau lagi nunggu kepastian, minggu ini ada peluang besar buat dapetin jawabannya. Tapi siap-siap juga ya. Karena energi yang cepat kadang bikin kamu harus ambil keputusan spontan. Kartu ini agak berat. Five of Pentacles nunjukin perasaan ditinggalkan, kesepian, atau nggak dihargai. Mungkin kamu ngerasa udah ngasih segalanya, tapi tetap dianggap kurang. Atau kamu sedang merindukan seseorang, tapi dia justru menjauh. Ini juga bisa jadi peringatan. Jangan korbankan harga dirimu demi seseorang yang cuma hadir saat butuh. Cinta, itu soal dua arah. Bukan kamu yang selalu berusaha sendiri. Dan akhirnya, Seven of Cups. Kartu ini nunjukin banyaknya peluang, tapi juga kebingungan. Bisa jadi kamu didekati lebih dari satu orang. Tapi mana yang serius? Mana yang cuma numpang lewat? Atau kamu sendiri yang masih bimbang? Masih sayang dia, tapi juga ingin buka hati buat yang baru. Hati-hati, jangan sampai terjebak di ilusi. Lihat yang nyata, bukan yang kamu bayangkan. Siapa sih sosok yang energinya kuat dalam kisah cintamu minggu ini? Nah, ini dia beberapa petunjuk dari semesta. Energi Capricorn terasa kuat. Bisa jadi kamu sedang terhubung dengan seseorang yang ambisius, pekerja keras, dan kelihatannya cuek. Tapi kalau sudah dekat, dia protektif banget. Dia mungkin bukan tipe yang romantis lewat kata-kata, tapi kamu bisa ngerasain cintanya lewat tindakan yang konsisten dan serius. Lalu ada Pisces. Sosok ini peka, imajinatif, dan punya sisi spiritual yang kuat. Dia bisa muncul dalam hidupmu seperti mimpi yang indah, tapi juga mudah menghilang. Hati-hati kalau kamu merasa terlalu hanyut, karena cinta dengan Pisces seringkali membawa pelajaran tentang ilusi dan kenyataan. Gemini juga muncul. Dia pintar ngomong, cepat nyambung saat ngobrol, dan suka bikin kamu ketawa. Tapi hati-hati, karena dia juga suka berubah-ubah.
Bisa jadi kamu sedang berurusan dengan seseorang yang datang dengan banyak energi, tapi sulit ditebak maunya apa. Sagittarius muncul dengan energi petualang. Dia suka kebebasan, suka hal-hal baru, dan mungkin pernah bikin kamu merasa ditinggal tanpa penjelasan. Tapi dia juga punya rasa ingin tahu yang dalam terhadap kamu. Mungkin dia akan muncul lagi, sekadar ingin tahu, apa kamu masih di tempat yang sama. Dan terakhir, ada Libra. Sosok ini menawan, charming, dan tahu caranya bikin kamu merasa spesial. Tapi kadang dia terlalu mikir dan bingung menentukan pilihan. Kalau kamu merasa kayak ditemani, tapi juga diabaikan, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan energi Libra. Inisial yang muncul. Kalau ngerasa namanya dia sering muncul tiba-tiba di pikiranmu, dan salah satu inisial ini ada di namanya, ada inisial A, ada D, ada juga R, lalu ada S, atau T, itu bisa jadi sinyal. A bisa berarti dia seseorang yang ambisius. D bisa jadi dia yang dulu sempat jadi dunia kamu. R mungkin dia yang selalu rame dan penuh energi. S adalah sosok yang senyumnya ngangenin. T mungkin adalah seseorang yang tiba-tiba muncul saat kamu sudah mau menyerah. Ciri-ciri orangnya. Orangnya punya tatapan yang tajam. Kayak bisa baca isi hati kamu cuman lewat mata. Pembawaannya tenang, jarang banyak omong, tapi justru itu yang bikin kamu makin penasaran. Dia bukan orang yang gampang ditebak. Kadang datang, membawa harapan, tapi juga bisa tiba-tiba menjauh. Seperti ombak, datang, pergi, tapi selalu meninggalkan jejak. Mungkin dia adalah seseorang yang pernah bikin kamu merasa di rumah, meskipun cuma sebentar. Dan anehnya, meski udah enggak komunikasi, kamu tetap sering ngerasa dia masih ada di sekitar kamu. Kayak energi dia enggak benar-benar pergi. Jadi Sobat Leo, minggu ini dunia asmaramu seperti roller coaster. Ada cinta yang intens, komunikasi yang cepat, tapi juga dilema dan bayangan masa lalu. Kamu punya pilihan, tapi jangan lupakan nilai dirimu sendiri. Ingat ya, orang yang tepat nggak akan bikin kamu merasa kurang. Dia datang bukan untuk bikin kamu bingung, tapi tenang. Kalau kamu suka bacaan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan semoga cinta yang datang adalah cinta yang benar-benar kamu butuhkan. Nah, gimana Sobat Leo? Seru banget kan spoiler buat minggu ini? Intinya, panggung ini sepenuhnya milikmu. Nikmatin setiap tepuk tangan, terima setiap rezeki yang datang. Karena itu semua hasil kerja kerasmu. Bukan undian berhadiah. Dan soal si dia yang tiba-tiba muncul bawa sekantong penyesalan itu, ingat, sekarang kamu yang pegang skripnya. Mau kasih dia peran lagi, atau cuma jadi penonton di barisan paling belakang sambil makan popcorn, keputusannya ada di tanganmu. Kamu adalah sutradara sekaligus bintang utamanya. Oke deh, segitu dulu dari aku untuk minggu ini. Tetap bersinar paling terang Sobat Leo, dan sampai jumpa di video selanjutnya.